Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Ketemu lagi di podcast 25 tahun Elektro 97 UGM. Masih dibawakan duet Mawut pada kesempatan kali ini. Saya J. Dan saya Visto. Tidak terasa episode kali ini sudah memasuki episode ke-22 di podcast Teknik Elektro UGM Angkatan 97, dan kita akan selalu menghadirkan alumni-alumni yang sudah tersebar entah di mana saja dan sudah punya profesi macam-macam, sudah punya banyak cerita, dan makanya kita undang ke sini untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman hidup ya, Jay ya. Ya, Seperti betul. juga tamu kita malam ini, bisa diceritakan sedikit mungkin? Oke, teman kita ini yang kita datangkan ini termasuk orang yang susah dicari. Jadi sejak lulus sampai sekarang susah dicari. Dia mengembara kemana tanpa meninggalkan jejak. Ya, jejaknya ketemu pada saat dia pergi ngambil doktoral di Jepang, itu baru kedetek. Wah, oh, sip, Memori mantap, mantap. teman kita ini itu sebenarnya jiwanya bukan di engineering, lebih ke seni ya, ke art ya. Jadi sampai membuat film apa Ngadimo Kejar Kau Tangkap itulah itu ya, gitu, filmnya fenomenal banget. Saya kebagian Iya, jadi iya, iya. peran dosen itu ya waktu itu ya, kalau nggak salah. Filmnya masih ada. Iya, Eh, iya, iya. ya itu jiwa seninya tinggi sekali ya, Iya, dalam iya, artian betul. mungkin itu talent atau bakat alam dari teman kita satu ini. Selama kuliah Betul. juga dia orangnya nggak begitu eh, apa ya, nggak begitu rame, dia orangnya kalem gitu, jadi nggak terlalu Hmm. tapi sekali ngomong bisa menghantam dari dalam lubuk hati yang paling Iya, dalam. iya, iya. Nah, makanya Oke, kita korek-korek nih malam ini ya, dari ya cerita dari beliau ini, teman tamu kita. kita malam Jadi ini. nggak salah nanti tanya waktu kecilnya kayak apa, kalau gedenya kayak gini, kecilnya kayak apa kan kita bisa kebayang gitu. Ya, langsung aja lah kita Kita sambut. panggil teman kita Nah, malam ini Mas Cahya Edi Cahya Edi. Santosa yang sering dipanggil Japro. Nah ini perlu ditanya Ya, ini, bro. kalau di Jakarta ada Jack Pro ya, ya Jakarta ini Japro ya kan Mas Japro. Halo, apa kabar Mas Bro? Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Alhamdulillah sehat, kabarnya? Mas Visto. Sehat-sehat? Ya, Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Mas Visto, Mas J. Ye, alhamdulillah. Yuk. Gimana nih? Oke, Mas Japro ini pasti lihat mukanya sehat banget ya, luar dalam ya kan, lahir batin ya, lihat mukanya. Gak banyak berubah ya? Gak ada yang berubah ya kan, Eh, sekarang lebih matang aja kan, keilmuannya lebih dalam ya saya lihat itu. Amin, Wah, amin, alhamdulillah. ini sedang di mana posisi? Saya sedang di Pangkal Pinang di tempat istri saya. Kang Tengokin. Pinang, Bangka Belitung ya. Di Taman Sari dekat alun-alun. Hmm. Ada Taman Sari juga di sana. Ada Eh, Taman Sari. Mas Japro ini Oh, perlu ditanya, kalau bisa dapat istri orang Pangkal Pinang nanti kita juga tanya habis. Biar Siap, oh iya siap, dong. ya siap. kan, ya, Pastilah. buka semuanya aja lah, tabir-tabir yang selama ini menghanyut kita itu. Iya. Siap, Tapi Mas emang J. kelihatannya ini ya, seger ya. Sehat nih, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ya berarti anu lah, apa namanya? Semuanya anu Lancar. apa? Nah, lancar, rezeki lancar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, BTW sudah baguslah. berputra belum Mas Japro ya? Apa? Sudah berputra belum? Ini baru insya Allah lah, mungkin Juni, insya Allah, Mei. Juni lahir. Ya, insya Allah. Lahir. Yang Alhamdulillah. pertama ini. Ya, pertama kita memang kemarin apa ya ngejar studi itu jadi nanti cerita lah nanti sudah. Ya, ya, ya. Oke, sip, sip. Ya, alhamdulillah Oke, lah. mungkin kita mulai untuk podcast kali ini. Silakan Mas Japro untuk memperkenalkan diri, ya kan, nama, saudara, orang tua dan sebagainya, backgroundnya kayak apa, tinggal di mana gitu. Kami persilakan Mas Japro. Oke, terima kasih Mas J, Mas Visto dan juga buat teman-teman semua ya, teman-teman Teknik Elektro 97. Sebetulnya sudah kenal semua ya, tapi nggak apa-apa, perkenalkan nama saya Cahya Edi Santosa. Ya, sejak SMA biasa dipanggil Japro. Nah, mulai dari nama dulu, Japro itu sebetulnya Cahyo, Walian. Basa Walian dulu, Jape Mete itu.
Oh, Itu JPMT. Cahyo itu Japro, kalau Aris Payip seperti itu. Jadi basa Oh, walian. Jadi dulu waktu SMA kami ya SMA 6 Jogja, mungkin Mas Visto udah hafal lah, seperti itulah kehidupannya. apa Banyak tuh ya? tandanya seperti itu. Jadi namanya dari Japro. Dari SMA Japro. teman-teman taunya Japro, Cahyo Edi itu nggak ada yang kenal. Jadi Hampir nggak banyak ada yang tahu SMA ya. kenalnya Japro seperti itu. Saya Iya, iya. asli dari Jogja, tepatnya dari Imogiri. Jadi saya anak kampung, Mas Jai, Hmm. Mas Visto. Sama Mas. Imogiri, Bantul. Ibu Bantul. saya seorang guru SD, bapak saya seorang karyawan swasta di taman siswa dulu, SMP dulu, SMP. sama merangkap jadi karyawan SMA 17 SPG, sorry SPG. Hmm. SPG 17 Bantul, kalau sekarang mungkin SMA 6 mungkin. Kurang tahu saya udah berubah. Iya, iya, iya. Seperti itu, Bapak Ibu Jawa, saya lahir di Mogiri juga. Mm-mm. Kemudian Anak apalagi? keberapa, Mas? Kenapa? Anak keberapa? Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi anak bungsu, anak ragil. Oh, anak Bandel saya dulu. bungsu. Jadi Hmm. anak kakak saya perempuan satu, kakak laki-laki satu, dan saya terakhir laki-laki seperti itu. Hmm. Jaraknya jauh nggak antar kakak? Eh, enggak. Kakak saya yang perempuan sama laki jaraknya 1 tahun. Saya sama kakak saya satu yang laki-laki 2 tahun. Jadi hampir hampir bersamaan. Dan alhamdulillah tiga-tiganya dulu juga UGM. Jadi ya kalau Iya, iya. kuliah ya kadang-kadang bonceng-boncengan Ngecek. lah seperti itu. Ya. Ya betul. UGM di mana aja kakaknya Mas? Yang pertama di administrasi negara, Visipol. Kemudian yang Mm-mm. kedua di sebelahnya di teknologi pertanian, di mekanisasi Oh. pertanian seperti itu. Mm-mm. Terus saya di teknik elektro sendiri. SMA 6 juga semuanya? Enggak. Enggak, kakak saya SMA 5, yang perempuan SMA 8, yang kedua SMA 5 Jogja. Hmm. Christopher. Seperti itu. Nah, paling bandel makanya masuk SMA 6 ya. Ya itu Mas, jadi mungkin kalau kita memang ya betul ya kata Mas Jess sama Mas itu kita ketemu kan langsung langsung kuliah ya, kita belum pernah Betul. Mm-mm. bercerita masalah masa kecil. Ya memang waktu Iya, kecil iya. memang saya agak dulu gendut-gendut hitam gitu ya, anak ragil biasalah dimanja mungkin seperti Hmm. itu jadi bandel. Jadi Hmm. kerjanya apa ya, berantem sebetulnya dulu itu. Masih kecil Hmm. sukanya berantem sampai SD kelas berapa waktu ya? Kelas 3. Kelas 3 pun Hmm. masih suka berantem sama anak kelas 6 tuh masih berani dulu. Jadi lawan dua masih berani. Walaupun akhirnya nangis masih berani. Nah, berhentinya itu ketika saya waktu lebaran ketemu ketemu apa? Saudara, ya biasalah lebaran, terah gitu toh, ketemu Hmm. saudara, Hmm. Hmm. ada om saya itu gendut. Ya kita berantem. Ya saya kalah dicekik, nangis. Ya, habis itu berhenti nangis, berhenti ini nggak berani kelahi lagi. Itu Oh, SD tuh. Itu trauma ya. ya, ya, itu saya mulai off. Jadi nyali saya jadi ceplik gitu. Nyali saya jadi nggak berani itu setelah 3 SD itu. Jadi setelah kalah dari kakak saya, om saya itu. Walaupun sekarang saya dengan om saya di Bandung itu ya masih nakal, masih sakit malahan malah malah Iya, apa? iya. Pas kecilnya berantem tapi gedenya alhamdulillah apa ya tambah akrab lah Hmm. seperti SD-nya di Mogiri. saya SD di Imogiri, SD Pudung 1 itu SD apa ya? Di pinggir sawah lah seperti itu. Jadi memang dulu memang di kampung SD di pinggir satu. Ya alhamdulillah waktu SD ya apa ya? Alhamdulillah dapat ranking terus lah, dapat ranking terus, ranking satu, ranking Hmm. 2 gitu. Kemudian waktu Eptanas itu kebetulan satu kecamatan Imogiri itu eh, nilai nem kalau dulu nem ya, nilai nemnya itu Ya. ranking 2. 40. Hmm. Sekabupaten. Kenapa? Sekabupaten. Sekecamatan. Jadi waktu itu sekecamatan nomor 2 itu saya 44 koma berapa, yang nomor satu juga sama 44 koma berapa, cuman kalah koma saja. Nah, Hmm. alhamdulillah ibu itu mungkin visi ibu itu udah jauh ke depan, jadi mungkin ya saya juga harus berterima kasih sama ibu saya ya. Ya itu Hmm. langsung saya itu disekolahkan di SMP 5 Jogja. Jadi waktu Oh, kecil, iya langsung nggak apa-apa sekolah Jogja jauh nggak apa-apa gitu. Jadi
mungkin Oh. melihat saya bandel gitu ini ya pengen nguji juga mungkin ibu saya. Saya disekolahkan langsung didaftarkan di SMP 5 Yogyakarta, alhamdulillah keterima waktu itu. Jadi kalau Sorry, hmm, SMP 5, sorry, kelahiran berapa Mas Bro? saya lahiran 77, Desember 77. Sebenarnya sampean masuk angkatan 96 apa 97? Aslinya. Sebetulnya aslinya 96 96. Oh. Oh, seperti itu. Cuman Kakak 96. angkatanku di SMA. dulu kan saya setahun di D3 dulu Mas J. Jadi saya Oke. pernah daftar, ya itu salah satu apa ya masa muda lah SMA 6 nakal gitu kan dulu. Dulu dari Hmm. ranking 5 ke ranking 37 ya pernah merasakan. Orang tua Hmm. dipanggil guru juga udah merasakan seperti itu dulu. Jadi ya seperti itulah masa jahiliyah mungkin. Di di mana di SMP? Pas SMP apa SMA? Enggak, kalau SMP saya ini Mas, SMP itu saya karena dari desa ke kota, kemudian melihat kota anak-anak itu dijemput pakai mobil, kemudian Hmm. maaf ya dengan China seperti itu. Ketika itu Hmm. Hmm. buku-buku juga, ketika itu saya Hmm. harus nunggu bapak dulu gajian, sedangkan di Hmm. SMP 5 itu kan banyak yang maaf ya yang Kayak. ada ya kaya ya, jadi buku langsung Hmm. ada seperti itu. Jadi agak Hmm. minder saya SMP itu sebetulnya. Dan saya Hmm. akui ketika masuk SMA 6 itu juga mental saya terbentuk di situ. Tapi akhirnya kebablasan di kelas Hmm. 3. Akhirnya Hmm. main-main terus ya akhirnya nggak bisa lolos UMPTN, hanya lolos D3, setahun D3 Teknik Elektro itu. Dulu Hmm. dosennya Mas Maun, Mas Rofik, Mbak Nur gitu, 95 itu. Saya 96. Hmm. Kemudian karena waktu itu apa ya, dulu ada namanya mau ada program politeknik. Jadi waktu 95 itu bayar SPP tok saja, tidak ada biaya praktikum. Sedangkan saya 96 harus ada Hmm. biaya SPP sama praktikum. Yang waktu Hmm. itu biaya SPP itu cuma 250.000, 250.000, Hmm. sedangkan biaya praktikum itu sampai 800.000, jadi hampir 3 kali lipat. Oh. Jadi waktu itu ibu keberatan juga, terus bilang ya udah Le kalau mau pindah pindah aja. Ya udah akhirnya semester kedua di Hmm. D3 itu saya lepas, saya nggak pernah kuliah. Akhirnya Ini ngejar D3 UGM ini? D3 UGM di skip itu saya. Iya, iya, iya. Jadi saya Oh, ospek itu 96 sebetulnya, bukan 97. bener. Iya, Seperti iya, iya. itu. Jadi terus ya banyak teman-teman 96 terus masuk. Alhamdulillah keterima di reguler teknik elektro yang 97 ini. Seperti itu Hmm. ceritanya. Dari masa sekolah itu ada pengalaman-pengalaman nggak? Misal ke SMA kan pasti bandel berantem. Itu berantemnya kayak apa, Mas? Tawuran atau apa? Sebentar Bisa saya cerita? lanjutkan dulu di SMP ya. Waktu SMP kan Ya, memang ya, waktu SMP kan jauh ya dari SMP itu kan dulu berangkat Hmm. itu habis subuh Mas saya waktu dari jadi ya. perjuangannya itu jam 5 tuh udah keluar rumah seperti itu. Naik Ya, apa? naik angkot kebetulan waktu itu di tetangga itu ya ada yang punya bis. Kalau dulu ada Koperasi Abadi Bantul sama Hmm. koperasi kalau di apa ya Mardika. Mardika itu koperasinya Jogja Imogiri. Angkot kan dulu banyak angkot Hmm. ya, Iya, Angkudes iya. seperti itu. Nah itu ada yang punya tetangga. Kemudian alhamdulillah tetangga itu mendedikasikan satu mobil itu untuk kayak apa ya, kayak Wah, kayak ya. bus Fokus. sekolah, Mobil sekolah. bus sekolah. Jadi Nah, khusus iya, sekolah iya. yang di apa yang diangkut sekolah aja, yang nggak ke sekolah nggak diangkut seperti itu. Dan alhamdulillah tiap hari penuh Oh. seperti itu. Jadi untuk Oh. angkutan alhamdulillah waktu itu nggak kesulitan karena tetangga sendiri seperti itu. Cuman ya harus jam 5 pagi itu di anunya perjuangannya. Kemudian nanti Pulangnya juga sama. kalau pulangnya kan udah rame jam jam Wah, ya. 1 jam 2 itu kan udah rame orang, bis banyak seperti itu. Kalau yang jam 5 setengah 6 itu kan sedikit, sedangkan di tempat kami itu banyak yang SMA, SMP itu di Jogja. Cuman yang Ini kebanyakan SMA, kalau SMP jarang. Seperti ini itu. SMP 5 Kota Baru kan ya? Iya di Kota Baru itu, kan jauh tuh 20 Hmm. kilo itu. Iya, iya. Seperti itu. Ya akhirnya ya mental juga di situ, akhirnya ya diem. Gitu. Tapi sama juga ketika kelas 3 ya kita apa ya bergaulnya agak salah mungkin sama SMP 8 itu dulu kan ada sedikit tawuran juga sama SMP 8 ya. Iya, iya, Saya iya. masih ingat nama-nama orangnya tapi nggak usah disebut. Nah gitu. Jadi kita kalau sama SMP 8 nggak begitu apa ya, karena nggak begitu. Saya pribadi nggak begitu ada musuhan karena memang mereka juga teman kita juga, teman main dingdong dulu kami. Kami di Jalan Solo, Hmm. di Biliar Larus itu kita main dingdong tuh pulang sekolah.
Jadi sampai kita itu nggak jajan, duitnya buat main dingdong. Mending dong. Kemudian pengen pakai seragam dilarang waktu itu. Kita nggak kurang akal, kita bawa kaos. Jadi pulang ganti kaos. Yaitu mungkin apa ya, awal-awal saya nakal di kota itu sebetulnya main dingdong itu keterusan. Jadi Mending dong. waktu SMP NEM-nya kurang memenuhi syarat. Padahal saya pengen di Padmanaba sebetulnya di SMA Iya, 3. iya, iya. Sama 3 Cuman ya. ya NEM-nya kurang. Akhirnya di SMA 6 seperti Sama itu. 6. Mulai tawuran tuh SMP berarti. SMP itu teman-teman udah pada tawuran, tapi karena saya ada temen di SMP 8 yang sering ngedrop kan SMP 8 tuh. Ya saya nggak Oh, apa-apain gitu. Ya kita iya, cuma iya. belo aja, saya nggak bantuin SMP 8, nggak bantuin SMP 5. Soalnya SMP 8 teman yang sering Iya, sering iya. ke SMP 8 tuh kenal seperti itu. Jadi ya Hmm. nggak ada punya masalah seperti itu. SMP 5 kan nggak tawuran kan? SMP 8 aja kan? Enggak, dulu ada dengan SMP 8, ada beberapa orang Oh musuhan gitu. dulu kan dulu seperti itu. SMP 8 dan SMP 5. SMP 8 di mana ya? Belakang SMA 6, Bis. Depannya Hah? SMA 6 itu. Oh itu depannya SMA 6, SMA 8 ya? Iya. Oh iya lupa, iya 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 iya. Sorry. Ini kalau pindahan SMA 6 tengah-tengahan kayak gini nih. Iya. Iya, iya. Iya Aduh. iya iya, oke. Dulu dulu tuh aku masuk kan kelas 2 SMA Mm-mm. 6 itu. Mm-mm. Yang ngospek sih Mas Japro itu Iya, ya. iya. Mungkin. Iya, ingat banget aku. Iya, iya. Hmm. Yang kan Terus Maaf, ya, Mas, pindahan terus Bro. kalau galak. ya galak semua. Aku tuh ingat yang paling galak tuh ini Hafiz. apa? Hafiz. Eh, Mau Barul ya? baru ya. Barul itu galak banget tuh. Wah, Lutfi ya. Lutfi. Uki. Lu apa lu, Bis, ya? Yang galak-galak lu apa semua ya, Bis? Orang anak baru kan yang soalnya kan jadi dulu tuh SMA 6 itu nggak tahu ya sekarang tapi dulu tuh setiap tahun selalu ada hampir satu kelas itu pindahan kelas 2 aja dulu tuh. Kelas 2 Oh, tuh hampir satu kelas pindahan dari berbagai macam daerah. Buangan ya, Mas ya. Buangan anak-anak buangan masuk ke situ. Enggak Itu tuh mungkin. sebenarnya ospek kelas 1 ya sebenarnya ya. Sepertinya aspek kelas 1 itu. Terus yang kelas 2 yang baru-baru tuh disuruh ospek Hmm. juga. Iya, Iya. tetrabasis apa nama enggak tahu. Ya gitulah. Ya seperti itu. oke. Adam SLA siapa juga saya yang ospek tuh pernah kayak. Iya. Padahal itu Dia 9 9 juga. dia 98 dia 98 98. ya. Wah, Ada. Saya kelas 3, dia kelas 1. hmm. SMA 6 juga Dulu ya. SMA SMA 6 6 juga. Adam itu ya. Lucu saya dulu ya nggak ngerti lah sekarang ya. Maaf ya Mas Adam ya. Dulu ya siapa nyangka dia Ya jadi dulu siapa kenal. nyangka. Dia SMP 8 juga ya kalau nggak salah. Kalau Apa? SMP-nya kurang tahu saya mungkin ya. Kalau Eros Terus SMA 4 ya. Iya, nggak tahu aku. kurang Yang tahu. jelas 5 orang itu beda-beda semua Beda-beda. semuanya kan. Terus ini apa dulu tuh anu kan ya di SMA itu udah kenal sama Firman sama Harry ya. Satu Udah. itu aero modeling ya? Ya, jadi dulu itu SMA itu memang saya tuh agak apa ya, ya mulai dulu waktu SMP itu kan masih takut, masih apa ya, cupu lah, cupu kota itu masih minder sama cewek itu masih ya malu-malu siku itu. Nah, mulai agak berani itu ya SMA itu. SMA kelas 1 masih cupu gitu, masih ya kecil gitu. Hmm. Nah, kelas 2 ikut ekstrakurikuler, kemudian fisik udah gede, mulai membesar kan. Itu kan kecil SMP, SMA mulai membesar. Jadi ya mental juga Pede. berkembang seperti itu. Terus ikut ekstrakurikulernya waktu itu memang dekorasi bukan ekstrakurikuler ya. Jadi di SMA itu dekorasi itu saya dengan Mas Keli almarhum yang dari arsitek yang bening itu ya, pendiri bening yang kemarin menang apa? Ya Citra itu ya, yang terbaik itu Mas Keli. Udah lama kayak sakit. Nah, itu teman baik saya itu. Dari kalau dekorasi itu kelas 2, kelas 3 pas sama dia. Kalau kita lomba-lomba mading pasti juara 1 SMA 6 dulu. Lomba-lomba poster juga sama Mas Keli ya juara 1 seperti itu. Jadi saya lebih ke grafis waktu SMA itu. Jadi ke dekorasi, kita bikin tim dekor seperti itu. Ada MWDC waktu itu, Muda Wijaya Dekor Ya. Club. Nah, itu hanya bercandaan aja.
Cuman kalau yang resmi memang saya di MBAC, Muda Wijaya Aero Modeling Club. Nah, itu tuh saya kelas 3, Mas Heri sama Firman kelas 2. Kelas 2. Itu Iya. anggota itu. Kemudian setelah saya kelas 3, saya limpahkan ke Mas Firman. Ketuanya seperti itu. Jadi sampai dari SMA lanjut ke kuliah seperti. Cuman di kuliah saya disalib, dia lulus duluan. Saya memang agak nakal, memang males-malesan seperti itu. Tapi ya ini ya bisa tiga-tiganya masuk elektro semua ya. Iya, makanya itu. Ya. Sebetulnya saya dulu pinginnya sama dengan Mas Klik sebetulnya. Ada Mas Klik, Mas Bowo itu ke arsitek sebetulnya. Arsitek ya. Cuman ya karena saya nggak belajar ya akhirnya nggak bisa masuk. Bowo 96 itu yang anaknya itu, Sapardi itu. Siapa? Ya maksudnya Bowo arsitek 96 kan? Oh iya, Bapak Damar Jatuh Supajar. Nah, Damar Jati. Itu juga satu kelas ya sama saya itu. Dari SMP juga udah SMP 5 beliau juga. SMP 5. Banyak teman-teman akhirnya ketemu di elektro tuh banyak, yang 96 itu. Akhirnya ketemu juga di elektro, di teknik lah seperti itu. Elektro 96 yang dari SMA 6 siapa ya? Lina kalau nggak salah. Oh, Lina Widya Stuti. Ya, istrinya Zaem itu ya? Ya, itu yang saya ingat itu. Terus apa lagi? Itu SMA 6 kah? SMA 6. Lah, serius? Serius? Kok nggak tahu aku ya? Saya ingat saya SMA. Yang punya apotek banyak, Bis. Oh iya. Kalau Sida itu 96 itu SMA 6 bukan? Nggak kenal aku, enggak kayaknya. Bukan. Bukan ya, Sida Asmawangi itu. Kalau Nover SMP 5 itu teman saya, Nover Dian tuh, 96 juga itu. Oh, Nover itu 96 ya? Iya, Nover sama Adit. Masuk Patmanaba dia ya? Iya, Patmanaba tapi. Adit. Yang kemarin Adit, iya, Adit. SMP 5 itu. Habis operasi. Ya. Oh, Adit dulu SMP 5 juga ya? SMP 5 juga. Makanya waktu kita kuliah tuh ketawa-ketawa wis tua ora sama wis tua. Ya. Oh gitu jadi. Terus kenapa akhirnya milih elektro bukan arsitek tadinya itu? Sebetulnya waktu itu SMA itu saya pengen pilih isi sebetulnya. Jadi teman-teman ada yang Kali itu juga mau pengen ke isi, kemudian ada teman juga mau ke isi. Ya bro, ke isi aja, ke desain grafis atau desain interior seperti itu. Ya nantilah kalau juga nggak keterima, saya bilang gitu. Nah alhamdulillah kan waktu 96 D3 keterima. Jadi saya di D3 aja lah, udah keterima ini. Walaupun D3 tak lanjutin aja, saya bilang gitu. D3-nya dari 3 elektro? D3 elektro. Di Skip itu, Skip Selatan itu. Iya. Nah, waktu itu saya terus ketemu Mas Maun, Mas Rofik, itu kan. Mereka kan baru ngambil yang ini, alih jalur tuh. Jadi waktu itu yang angkatan 95 itu masih bisa alih jalur. Jadi dari SD3 bisa lanjut ke S1 dengan menambah SKS. Nah, ketika 96 itu nggak boleh. Jadi harus ekstensi. Jadi nggak bisa alih jalur. Jadi saya pas di perbatasan seperti itu. Akhirnya saya ngulangi lagi itu. Tetap saya milih elektro, harapannya nanti meneruskan SKS yang sudah saya ambil di D3. Maksud saya bisa transfer seperti itu. Kemudian ternyata enggak ya? Kenapa? Ternyata enggak kan? Ternyata nggak bisa, hanya agama Islam toh. Sama apa itu Pancasila itu. Akhirnya enggak saya udahlah nggak usah transfer lah, ribet cuma 1-2 mata kuliah, akhirnya udah ambil semuanya diulangi gitu. Nah, pilihan kedua itu arsitek, barusan saya yang kedua itu sama arsitek. Tapi alhamdulillah keterima di elektro. Nah, ketika buka di elektro pun kita sama Masku, bentar keterima seneng gitu kan. Tapi beneran ini di arsitek apa di elektro ini? Waduh, di elektro gitu. Jadi waktu buka koran tuh masih deg-degan juga. Ya, senang diterima tapi kok elektro, waduh gitu ya. Tapi kan itu yang pilihan pertama kan, yang keduanya arsitek kan? Iya, tapi kan nggak bisa dibalik Mas Visto, harus iya. Baru arsitek. Harapannya di arsitek sebetulnya.
Makanya ketika di Oke. elektro itu saya banyak main di arsitek, banyak teman-teman orang arsitek, ada SMP Iya 5 itu iya ada iya. Drina, kemudian ada Bowo, kemudian ada Keli itu, Oh Laksono, iya ada iya. Arwan, teman-teman SMP banyak di situ, seperti itu. Jadi saya dulu sering Hmm. mainnya ke arsitek sebetulnya. Oh Oh, gitu. pantes ini jiwa seninya ada kan, Fis? Nggak salah kan ya. Oh iya iya, emang dari dulu Ya. sering ini kok. Dari SMA udah Mm-mm. kelihatan lah. Oke. Jadi kuliah itu selain kuliah apa aja dulu, Mas Cawra? Sibukannya apa? Masih Ya dulu berantem? enggak SMP 6 tuh berantemnya enggak cuman sekali paling itu. Hanya tapi kalau kalau di apa ya, kalau drop-dropan tuh ya cuman ikut keluar gitu aja. Kalau ngedrop Hmm. kalau cuman ikut sekali waktu ke Bopri 1 itu pas habis basket itu aja. Habis itu udah enggak ini lagi udah. Enggak main-main gitu saya. Cuman ke dekor aja nanti kalau teman-teman pada mau tahu di depan tuh nyiapin batu, nyiapin kayu. Hmm. Kita yang beli kayunya seperti itu. Seperti itu. Iya Kalau iya iya. elektro kuliah udah ini ya karena udah D3. D3 dulu kalau D3 itu emang temennya anak-anak STM gitu. Jadi saya kalau praktikum itu minta ajar mereka. Cuman kalau untuk yang eksak ujian mereka nyontoh saya seperti itu. Jadi agak agak Hmm. berat juga D3 itu. Barter ya berarti ya. Ya barter. Jadi kalau kalau pas ngetik praktikum untuk laporan saya nyontoh. Tapi ketika Hmm. ujian nggak ada Hmm. PR saya ganti yang dicontoh seperti itu. Karena kalau dulu zamannya Budi, zamannya masih saya kenal masih STM Purwokerto. Iya iya Nah, iya. akhirnya pindah ke S1. S1 itu ya sohib saya mungkin siapa ya? Saya juga banyak sih teman ya. Teman yang deket ya Mang Taufik, Anindra, seperti itu. Hmm. Cuman dulu agak deketnya di akhir-akhir itu gara-gara ini ya bikin film itu aja, ide-ide bikin film itu seperti Hmm. itu. Itu kalau di Karena Itu fokus. kampus KM bikin dulu kan. film bikin film itu gimana tuh ceritanya, aku kok nggak ngerti ya? Jadi waktu itu sebetulnya kita udah apa ya? Jadi kita itu udah jadi panitia ospek dulu. Jadi panitia ospek, Taufik, saya juga Hmm. panitia ospek waktu itu. Si J juga ketuanya mungkin waktu itu ospek itu. Hmm. Nah, itu kan Hmm. ada malam inaugurasi segala macam itu kan. Kemudian kan Hmm. yang jadi koordinator si Taufik itu, Taufik Hmm. Sawaludin kalau nggak Oh, salah ya. Sawaludin. Nggak salah itu. Terus saya punya ide-ide bikin film, ayo bikin film-film pendek aja gitu. Terus bikin film itu kan kalau nggak salah. Hmm. Nah, kok dilihat dari antusias mahasiswa baru tuh meriah gitu, bagus kan baru pertama itu film Hmm. inaugurasi waktu itu pakai film seperti itu. Nah akhirnya ayo kita bikin inilah film buat kita lah. Untuk kalau nanti Oh. perpisahan buku angkatan itu ada filmnya seperti itu. Filmnya itu bukan Oh gitu. bukan hanya di lingkungan teknik elektro aja, tapi sih mendokumentasikan tempat-tempat sejarah di Jogja, saya bilang gitu. Jogja. Keraton, di mana ayo kita putar gitu. Nah, Iya iya. kita siapa yang punya video kamera? Dari Taufik itu, saya ada ya, dari Taufik. Terus kita kalau nggak salah yang beli kasetnya Iman kalau nggak salah lupa saya waktu ada atau siapa ya dua itu kasetnya. Itu Hmm. timpah-timpah Oh. hapus-hapus. Akhirnya kita coba bikin skenario-nya, skripnya sama Taufik itu. Kemudian kita coba ini Oh. bikin apa eh, penokohan ya, penokohan siapa ini aktornya seperti itu. Hmm. Hmm. Sebetulnya aktor awal itu Winandar sebetulnya kita itu. Yang kita pilih itu Winandar Hashim itu pertama itu. Nggak perlu Cuman casting langsung lah, nggak perlu casting. waktu itu bilang oke 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 ya pas Hmm. ambil gambar terus harus ketemu Indra segala itu kayaknya kurang pede beliau enggak nggak jadi gitu. Akhirnya aku Heri Firman Aiman sama Taufik ya udah kayak pro ya aku sih oke oke saja tapi nggak begitu menjiwai saya bilang gitu yang bagus tuh Winontar Eh. memang saya bilang gitu cocok tapi sebenarnya nggak mau. Terus akhirnya kita muter-muter nunggu-nunggu Winantan bucung-bucung nggak mau juga ya wes lah daripada apa nggak terlaksana kita coba aja lah saya bilang gitu. Akhirnya saya yang maju seperti itu ceritanya. Oh. Ya, awal aku masih ingat nih, Fis. Awal bikin film itu aku waktu jadi ketua ospek, aku minta tolong Oh. Japro buatin film Hmm. untuk perjalanan ospek. Ya, Ya, Hmm. buat bagus ditampilkan di malam inaugurasi, bagus. Pada meriah tepuk tangan tuh. Jadi exciting lah pokoknya gitu. iya. Masih ingat itu.
Ya, gara-gara dia Taufik Sawaludin. Dekdoknya Taufik Sawaludin, gue masih ingat Ya, loh ospek. betul. Ya. Iya, iya. Oh gitu. Dia bantuin Taufik waktu itu. Taufik ngajak saya, oke lah saya bilang gitu. Iya. Terus akhirnya filmnya di mana sekarang? Yang Waduh, tadi itu. itu kan akhirnya kan kita casting, oke lah untuk di UGM, kita elektro nggak masalah lah, dekat ada Mas J bantu. Nah, untungnya Mas J itu langsung ditembak, ayo J kamu guru siap gitu, langsung semua siap Bang. Jadi gitu. Nah yang repot itu yang kita ingin mendokumentasikan sekitar UGM sama Jogja. Akhirnya kan kita kan dari berbagai macam daerah ya, kita Ya. berharap tempat-tempat yang teman-teman kira-kira sering datangi itu kita capture, kita dokumentasikan biar nanti di buku angkatan itu bisa teringat lah tentang Jogja. Nah, kemudian kan memang itu Tugino itu kan orang desa naik sepeda. Nah, berarti kan harus pakai sepeda juga. Nah, saya yang naik sepeda muter-muter Jogja, yang lain naik motor ya, saya juga mau. Ya, terus cuma dapat berapa hari itu udahlah stop lah saya capek saya. Baru dapat gitu. Keraton, Taman Sari sama mana itu ya. Stasiun. Ya stasiun seperti itu. Masih Itu ingat film dulu. ya. Enggak, terus filmnya sekarang Ada, jadi udah. udah dibagi, Fis. Nah, Pakai itu CD. udah sebetulnya itu Oh. kan yang ngisi suara kan Nggak nggak ada dapet waktu itu. Yang ngisi suara akhirnya Iman sama Ongki kecil. Oh, oke. Ongki Iya. kecil itu loh ya. Iya. Songko ya, Wisa Songko ya. Ah, betul itu. Oh. Nah, sama Iman di Ngasem itu tempatnya Iman itu dulu. Kita cekik gitu. Aku nggak bisa ngisi suara, saya bilang gitu. Akhirnya mereka berdua yang ngisi suara sama Edit itu. Sama Itu Anindra. yang punya apa namanya pengalaman bikin film siapa? Si Taufik. Enggak, kita nggak Apa punya nggak sama sekali. Kita nggak nggak punya punya pengalaman sama sekali, coba aja gitu ya? Iya, Karena sukses buat di ospek itu loh, Fis. iya Iya. betul. Dari sukses itu banyak animonya yang luar biasa. Terus mereka bikin buat elektro gitu loh. Itu Iya. ide awal dari Taufik mungkin, saya nggak tahu ya. Ide awal bikin film kan dari Dari Taufik. saya dulu. Dari Mas Jabro ya. Ya emang berdua kita, emang berdua. Jadi Ya. kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Pas malam penutupan ospek itu diputer. Jadi orang pagi-pagi datang ospek gitu. Jadi ada filmnya itu loh, si Oji Ponco gitu. Dan begitu selesai, endingnya itu dapat banget klimaks gitu loh. Terus tepuk tangan gitu semuanya itu. Dapat lah pokoknya kemarin. Keren gitu loh. Masih Nah, ada itu nggak tuh filmnya tuh? wah kurang tahu kalau yang ospek ya, si Taufik gitu ya. Hilang lah langsung. Kita nggak ada dulu backup. USB aja nggak ada. Tapi luar biasa lah zaman itu udah bikin film ini udah peralatannya kan nggak secanggih sekarang kan. Betul. Hebat. Ya itu memang apa ya, Mas Taufik tuh mau belajar ini, waktu itu mau belajar kameranya. Dia kan sebetulnya awalnya itu kan saya pengen belajar fotografi ke Taufik itu, Mas Taufik pakai kameranya dia. Terus kameranya udah bro, bawa aja pulang. Kadang-kadang seperti itu Mas Taufik, oh ya gitu. Terus kadang-kadang kita beli patungan, beli film itu kalau nggak salah Kodak, kalau nggak salah Kodak itu yang 12 ribuan isi 36 kalau nggak salah. Ayo foto-foto kemana? Saya diajarin moto gitu sama Mas Taufik. Nah Mas Taufik Kamera itu bagus dia, Fis. Taufik gede. Kamera apa lupa saya itu. kalau nggak salah pentak apa ya waktu itu ya. Enggak ya, betul. Ya manual masih analog gitu. Analog ya. Seperti itu. Saya juga apa ya tertarik fotografi dari bapak. Soalnya waktu kecil juga bapak punya kamera. Cuman waktu saya udah gede gitu rusak kameranya. Jadi beli lagi itu masih belum ada duit waktu itu kan, belum ada kerjaan kan. Jadi ya pinjam Taufik itu dulu hanya iuran beli patungan beli film aja dulu. Seperti itu. Ke kamera film punya siapa? Punya Taufik juga. Kamera film itu Taufik Sawaludin. Kalau yang handycamnya itu kalau nggak salah kita Handycam maksud punya Ferry Taufik. Oh, Ferry Watik Ferry ya. Taufik. Nah kebetulan Mas Taufik itu mau belajar video gitu loh. Mau. Ya. Dan Mas Ferry itu juga boleh-boleh aja dipinjemin kamera. Untungnya gitu. Iya. Oh gitu, menarik nih. Ya menarik. Alhamdulillah semua itu teman-teman mudah waktu itu. Faida juga mau mensupport jadi apa ya MC apa narator waktu itu mau. Indra juga mau jadi figuran kayak gitulah. CJ juga gampang waktu itu. Aku udah kerja itu, Fis. Waktu meeting itu. Oh iya? Iya, udah kerja saya. Tahun berapa ya? 2003 atau 2004 itu.
Kerja, dia kau gini jadi dosen datang ke kampus, pakai baju kantor saya itu kalau nggak salah itu. Oh gitu, ya, Di ya. ruang apa saya lupa itu, di lantai 2 ya. Lantai 1 ke kanan. Iya, enggak Menarik ya. lupa saya juga lantai 1 atau 2 itu. Lantai 2, lantai 2. Iya. Lantai 2 kayaknya. Ya, Terus, ruang kuliah. aku nggak tahu loh ada film itu. Itu yang Gara- tulis sebenarnya tuh. Gara-gara buka angkatan nggak jadi-jadi. Itu Iya, sampai iya. di tempat saya loh itu ininya. Jadi di rumah saya juga syutingnya di rumah saya, sekitar rumah Ya. saya. Oh, Terus itu korannya iya, juga iya. koran saya yang saya simpan waktu itu 97 gitu. Itu ada kakek Jadi saya juga gitu. ceritanya terima kuliah gitu loh, Fis, dari kampus. Iya, iya. Lihat KL itu, kok seneng naik sepeda ke stasiun Iya. mau kuliah gitu ya, ceritanya gitulah. Terus kuliah ketemu Mau diupload di YouTube. filenya masih ada nggak Mas Abro itu? Yang nyimpen, waktu itu saya mau ke Jepang itu dikasih Mas Hanindra ketemu di bandara. Cuman saya dikasih CD-nya itu, Mas Hanindra udah punya CD-nya itu. Cuman saya dikasih simpen mana nggak tahu. Aku juga dikasih Sayang tuh. CD, hilang tuh. Coba nanti tanya Sayang. Hanindra. Hanindra Kalau atau bisa di Faida mungkin ya, coba nanti. kalau bisa yang upload di di-upload, bisa Facebook itu di-share kan? Hadi Suyetno itu yang upload di Facebook. Pernah upload ya? Oh iya, iya. Oke. Ya, pernah. Tadi kan di Bagus Trans juga. TV dia. Iya, di Trans TV. Iya, iya. Oke. Seperti itu. Menarik. Kita balik ke masa kuliah deh. Dulu ambil konsentrasi apa ya, Mas? Wah, ini malu saya. Dulu tuh memang pinginnya itu saya tuh telekomunikasi sebetulnya. Jadi ya apa ya inginnya itu kan telekomunikasi. Intinya apa? Saya tuh pengen seperti Jawara itu loh, jago jago bikin radio amatir seperti itu. Harapan saya kan saya bisa bikin radio itu di kampung kan dulu belum banyak radio kan. Radio itu kan banyak sedikit ya Jeronimo misalnya seperti Iya, iya. Prakosa kayak gitu belum banyak lah Iya. dengan foto-foto apa radio-radio yang FM tuh yang waktu itu radio gelap belum ditertibkan waktu itu masih banyak. Belum, Artinya ya. seperti itu. Cuman Tapi kalau radio yang paling ngetop tuh GCD FM lah. wah iya betul Patok. Ya. Macet gede gitu. Gila. Ya, sawah sepuh kalau itu mah. Ya, aku kan dari Jogja. Aku kan dari Jogja, sama waktu itu kan udah kuliah. Iya. Kalau malam ya masih aktif ya GCD FM itu. Iya. Itu sawah sepuh paling duluan serialnya GCD itu. Paling dulu. Iya. Itu kemudian karena mungkin peminatnya sedikit ya waktu itu ya. Kemudian apa mau masuk Kendal itu takut Pak Bambang mungkin. Bambang Sutopo. Bambang Sutopo kan elektronika, bukan Ya, kendali dia. ya. Tapi kan saya pernah ikut apa itu microcontroller apa ya pernah ikut kan waktu itu mata kuliah seperti itu. Waduh, Pak Bambang susah. Kayaknya yang enak Pak Budi nih ya, Pak Budi aja saya kece. Cuma ketika praktikum tuh nggak ada temennya untuk nyontoh waktu itu. Waduh, agak susah ini kos-kosan juga, sin-sinan, tangan waktu kan seperti itu kan persamaan gelombang seperti itu. Wah, minder juga. Akhirnya saya pindah ke Kendali sama Taufik. Nah, Kendali itu ada Pak Sam Miyaji waktu itu insya Allah. Kalau nggak salah. Nah itu aja. Ada Pak Oyas. Seperti itu kan nyari dosen gitu aja pindah-pindah. Nah akhirnya lulus tuh S1 itu akhirnya Kendali saya. Konsentrasinya walaupun di awal telekomunikasi. Dosen wali sampai siapa? Saya Bulita Sari. Waktu itu memang saya itu pengennya ke Pak Andin. Jadi PLC itu kan. Kita wali kan, bukan bimbing loh, wali. Oh wali itu Pak Insap Santoso, terus ganti Pak Andin. Pak Insap Santoso kemudian S3, saya ditinggal, kami ditinggal ke Pak Andin Setiawan ya. Pak Andin Setiawan. Ya, tahu. Nah waktu itu kerja praktek aku sama Taufik di Batan, kan kita nyari-nyari ke Yunoka, kemana-mana nggak dapet, ditolak-tolak terus itu. Terus ya udahlah ke tempat omku mau nggak, saya bilang gitu. Mana? Di reaktor Siwah Besi Batan. Ya udah nggak apa-apa yuk. Ya kita ke sana berdua. Ke Serpong ya. Terus Taufik nginep tempatku selama 2 bulan. Kita di sana diajarin PLC dipakai apa ya waktu itu ya Siemens kalau nggak salah untuk cooling sistemnya. Kita disuruh
mendesain cooling system, kemudian yang program yang asli disembunyikan dulu, nanti ketika udah selesai dicek, dicocokkan seperti itu. Nah, setelah pulang kita juga mau PLC, kita berdua juga mau masuk PLC di tempat Pak Andin. Cuman waktu itu kalau nggak salah PLC-nya tinggal 6 ya, 6. Kemudian tinggal satu yang lowong. Nah, akhirnya Mas Taufik yang masuk, yang duluan daftar. Ya udah Fik, kamu PLC aja, saya tak nanti cari yang lain seperti itu. Nah, kebetulan bersamaan Bu Lita nawarin Taufik topik tentang jaringan saraf tiruan waktu itu. Nah, saya coba ambil. Padahal aku nggak tahu sama sekali neural network seperti apa tuh. Nggak tahu sama sekali. Yang penting ambil bareng sama Taufik ininya apa namanya eh skripsinya nanti biar wisuda bareng. Cuma gitu doang waktu itu. Udah lah ambil ya, Bu Lita ambil gitu aja. Seperti itu. Gitu. Ini untuk skripsi maksudnya? Untuk skripsi, kalau kalau dosen wali mah dari awal udah pindah ke hanya setahun 2 tahun, 1 semester 2 semester Pak Isap, selebihnya Pak Andin. Topik yang neural itu neural apa namanya? Jaringan saraf tiruan. Jaringan Neural saraf network. tiruan itu untuk skripsi maksudnya? Ya untuk skripsi, jadi ketika kita pulang dari kerja praktek tuh kan kita mau masuk ke PLC di Pak Andin tuh. Nah di PLC kan banyak mahasiswa juga yang sedang ngerjain tesis tuh, apa Jangan tesis ya. ya itu skripsi itu. Nah, yang tinggal ada satu skripsi, satu PLC itu hanya satu satu alat. Jadi akhirnya Taufik yang masuk. Kan hanya satu PLC, satu mahasiswa. Saya nggak kebagian. Nah, saya cari yang di luar itu. Kemudian ditawarin Pak Adit, Bu Lita itu. Lu kerjanya di kampus aja? Di lab aja? Saya simulasi. Kalau kalau Mas Taufik juga mungkin simulasi juga. Nggak Oh. tahu saya Mas Taufik PLC. Kalau saya simulasi jaringan saraf tiruan tuh untuk jadi apa ya waktu itu Bu Lita tuh bikin jadi ada S2 itu suruh bantu S2 sebetulnya. Suruh bantu S2 bikin prosesor dengan algoritmanya jaringan saraf tiruan. Kemudian saya coba disuruh nyoba-nyoba gitu. Oh gitu. IPK Ya, terakhir mau berapa? IPK terakhir 3,23. Lulus tahun berapa? Nah, kalau lulusnya itu agak lama, J. Aku 5 tahun lebih, J. Kok iso? Iya. Gara-gara kayak film. Kayak filmnya ora, J. Gara-gara ngontel loh. Lah tekan-tekan tadi nih. Enggak, aku 5,5 setengah kalau nggak salah. Enggak 4,5. Kan emang aku Itu skripsi 2003 ya sampai lulus ya. 2003 Juli Februari. kalau nggak salah. Oh Juli. Kalau nggak salah loh 2003. Ono barangannya ora? Barengannya sopo yo? Lali aku. Bisa Paludin. Oh. Jadi kita bisa ambil bersamaan waktu itu. Nah, kalau Guntur. Arif, kalau nggak salah Arif, Oh, Arif. Arif Pamudi. Kalau Giri itu Giri yang kecil, Giri siapa ya? Prihandono ya, almarhum mungkin ya. Nah, itu dia telat 3, jadi dia nggak mau bareng sama saya, tapi mundur 1 periode kalau nggak salah. Lagi. Seperti Oh, itu. Teman kita nggak lulus ya, Fis? Nggak tahu. Ada. Nggak tahu. Mengundurkan diri. Siapa? Mengundurkan diri. Sopo itu? Mas Sopo itu? Lupa aku. Orang Jogja kalau nggak salah ya namanya. Bukan Rofik siapa itu? Lupa saya. Yang enggak, maksudnya yang mengundurkan diri ya adalah beberapa. Kalau aku kan dulu ke tempat Hahang itu main PS sama si Wendy itu. Main sepak bola itu. Terus ini lulus kuliah langsung ini S2. Enggak, saya lulus kuliah 2003 itu masuk 8 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Sebelumnya kan saya juga nggak minat jadi PNS sebetulnya. Waktu itu kan saya pinginnya kan ya biasalah teknik elektro kan Unukas, Sambesi, Minyak Total, ya. yang industri-industri itu. Dulu kan juga mau daftar Polytron waktu saya itu. Jadi tes tes 8 tuh bareng dengan Polytron. Polytron kalau nggak salah itu di Kudus ya waktu itu ya. Terus dari alumni juga. Kalau nggak salah waktu itu 15 orang, nanti diambil 5 waktu itu. Nah, terus makanya bersamaan waktunya dengan 8. Saya milih 8. Disuruh milih 8 sama ibu. Karena kalau di Kudus itu kan kamu di Kudus mau nginep di mana, nggak ada punya saudara, seperti itu. Ya nantilah gampang sama teman-teman di masjid atau di mana, saya bilang gitu. Oh kamu tuh, ibuku marah.
udah di Jakarta aja yang 8 itu aja, kan kamu di Jakarta juga ada Oh, kakek, udah biasa ke iya, iya. Jakarta gitu. Kakak juga di Jakarta waktu itu. Udahlah Jakarta aja, Oh, 8 itu diambil. Ya udah kita ke Jakarta, ke 8 Jakarta. ujian. Oke. Ujian itu ya karena memang nggak minat, ya udah ujian-ujian Heeh, aja. Jadi nggak serius sama sekali, nggak serius. Saya nggak minat sama sekali waktu itu. Ujian, heeh, habis ujian, terus pengumumannya kalau nggak salah, aku nggak sampai pengumuman langsung pulang. Jadi heeh. ujian biar hanya berangkat tuh hanya biar ibu seneng aja. Udah berangkat aja lah. Bersenang aja. Jakarta, Heeh, tes, pulang. Nah mhm, ternyata terus sama ibu, kapan le ujian apa pengumumannya? Aku lupa, aku nyebut tanggal, pokoknya habis Jumatan, saya bilang gitu. Jam 1 siang. heeh, Loh kamu heeh, kok nggak ini nggak ke sana? Enggak, saya mhm, males saya bilang gitu. mhm, Nah akhirnya terus ibuku nelpon kakakku kan di Jakarta, yang nengokin mhm, kakakku di sana. Terus nomor mmm, berapa le nomor ininya, nomor ujiannya? nomor ujian. Kalau nggak salah D5 waktu itu, 5D apa D5? 5D. Oh ada ini, ada. Yang bener aku bilang gitu. Gak mungkin saya bilang gitu. Saya kan nggak serius Iya, ngerjain. iya. Terus akhirnya ada, bener ada ini 5D. Waktu itu kan nggak ada Langsung foto kan, hanya handphone iya. aja kan. Ya udah akhirnya saya Oh, pengumuman Jumat, Senin ke Jakarta lagi ke tempat kakak itu. terima. Oh, Ya alhamdulillah gitu. keterima. Nah setelah keterima pun ketika kuliah apa ketika di kerja itu juga Kerja. nggak serius karena memang mentalnya nggak mau masuk situ. Bagian Jadi apa keterimanya tuh? kenapa? Di bagian apa waktu itu? Saya di waktu itu pusat terapan. Jadi pusat terapan itu Oh, menerapkan ilmu-ilmu yang ada di Lapan untuk ke masyarakat. Itu misalnya mhm, untuk tsunami early warning system, automatic water station, seperti itulah. Pokoknya yang bermanfaat seperti oh, itu. Kan bukan masalah topiknya yang saya suka, karena memang waktu itu di Rumpin Bogor itu masih kayak hutan, Mas. Jadi untuk masuk ke situ oh, tuh ya ini Bogor loh, hanya berapa kilometer dari pusat negara, tapi jalannya rusak, nggak ada angkot gitu. Hutan lah, hutan karet. Saya males waktu itu. Akhirnya 3 bulan setelah itu saya pulang ke Jogja. oh iya, Kabur aja saya pulang gitu. Terus di rumah oh, juga sama ibu, alah le kamu itu gimana toh? Ya orang lain pada nyari nyari PNS, kerja, ada iya, yang swab segala, keluar mhm, duit, cari-cari PNS, kamu mhm, dapat PNS nggak pakai bayar malah kok nggak diambil, uang gitu. Mbok nggak mhm, apa-apa, gaji sedikit nggak apa-apa, nanti ya naik sedikit-sedikit gitu. Akhirnya ya wes lah gitu, udahlah ya wes gitu. balik lagi. Berangkat lagi, kembali lagi ke sana. Nah kembali itu juga Heeh, nggak ini, belum sehati mas. Jadi saya masih ngelamar mmm, yang lain, ngelamar di Bank oh, Danamon, mhm, Bank apalagi 77, apa Bank mhm, BNI Platnum mhm, gitu. Di Bank Danamon udah keterima juga waktu itu. Akhirnya keterimanya seperti ini. Keterimanya di waktu itu di apa ya di mau masuk diklat itu loh. Di diklatnya di mhm, Ciawi gitu kan. Ini kamu mhm, diklat. Kalau masuk diklat setahun nggak boleh nikah, nggak boleh keluar. Nanti kalau keluar kamu harus kembaliin dan macam-macam itu kembaliin. bla 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 bla. Ini Nanti diklat 8 ini? bukan diklat yang saya ngelamar yang lain. Ada Bank Oh, nomor Danamon, lain, iya, 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 Bang Danamon. Saya belum lapanya nggak belum ini, belum sehati lah masih nyari-nyari yang mhm, luar itu. mhm, Nah kemudian saya oh, mikir-mikir, wah nanti kalau saya di Bank Danamon, OJT 6 bulan nggak keterima, 8 lepas, Bank Danamon lepas, malah nggak nggak ikut dapat lagi. apa-apa, iya, Akhirnya mhm, udahlah di 8 aja lah, saya bilang gitu. Akhirnya di 8 mmm, dilanjutin. Itu oh gitu, di 8 dari 2003. Jadi saya lulus Juli, Oktober sudah di 8 saya. Jadi 6 bulan ya, mhm, Juli, Agustus, September, 3 bulan ya, 3 bulan ya. mhm, Seperti itu. terus Akhirnya lanjut terus ke 8. terus Kemudian sekolah di situ? enggak, ya, terus waktu itu terus saya itu ada kejadian waktu itu eh, jadi ada operasi gurita ya, ada operasi gurita zamannya SBY itu di Kepulauan Riau itu operasi gurita itu latihan gabungan kalau nggak salah antara TNI Mhm, AU, TNI AL sama TNI AD di Kepulauan Riau waktu itu. Nah kita oh, dapat tugas dari Bakor Kamla, Badan mhm, Koordinasi Keamanan Laut ya, Bakor Kamla mhm, itu untuk membuat 5 roket untuk mengusir kapal pencuri ikan. Jadi sebelum ada oh, ditenggelamkan Josi Pujiastuti itu udah ada udah ada ya? Oh program gitu, untuk mengusir menenggelamkan kapal, kapal pencuri ikan di perairan Indonesia itu. Nah, kami dicoba untuk menyiapkan kapal dengan 5 flare roket itu.
Cuma waktu itu tahun 2008 itu ketika kita integrasi di kantor jam 10 malam itu meledak. Satu roket terus mencederai 2 orang teman saya. Nah, akhirnya saya harus bertanggung jawab itu. Artinya di rumah sakit itu saya yang bawa rumah sakit, kemudian harus ya ngurusin lah seperti itu. Nah, mulai dari situ setelah sembuh, selesai urusan, saya diminta sekolah Oh. sama 8. Udah kamu sekolah sekarang gitu. Siapa? Saya bilang gitu. Akhirnya saya Gara-gara kejadian itu. ya kurang tahu, yang penting habis itu Kayak, seluruh sekolah. kayak polisi kalau kena kasus dinonjobkan ya suruh sekolah. Oh. Ya nggak tahu, pokoknya kamu sekolah aja. Kalau ngejar kerjaan nggak akan selesai. Ya udah, akhirnya 2009 saya cari-cari sekolah. Alhamdulillah saya diterima di ITB, di Stay ITB, Sekolah Tinggi Elektronika dan Instrumentasi Informatika. Itu bosnya 2000. masih Pak Thomas itu ya? Kenapa? Dulu bosnya Pak Thomas ya? Kepala lapannya Pak Thomas ya? Bukan, waktu itu belum Pak Thomas. Pak Thomas kan baru ini. Dulu kalau nggak salah Pak Adi Sadewa Salatun. Hmm. Itu terus setelah akhirnya 2010 di ITB itu. Nah, mulai dari itu meninggalkan kantor, S2 di ITB, dan ngambil telekomunikasi, spesialisasinya radar. Kemudian setelah lulus langsung dipanggil ke Jepang, suruh bantuin di Jepang, seperti itu. Di Jepang 4 tahun, 4 tahun sudah selesai, disuruh postdoc 2 tahun. Jadi masih ditahan 2 tahun. Di sana. Padahal di sana sebetulnya bisa 3 tahun, ditawarin 3 tahun. Cuman kantor 8 nggak bisa mengizinkan, hanya 2 tahun saja. Ya udah 2 tahun. Akhirnya cuma 6 tahun di Jepang, pulang. Seperti itu. Di Jepang 2021 saya pulang. ambil apa, Mas? Apanya doktoralnya ngambil apa? Saya Gimana? doktoranya itu sebetulnya itu kalau dari fakultasnya itu Graduate School of Advanced Integration Science, jadi Information Science sebetulnya. Cuman di sana saya mengerjakan sintetik aperture radar, saya bagian Oh, antenanya. radar. Ya, nah itu Oh. kemarin waktu 2018 itu kita uji coba di pesawat TNI AU CN235 MPA Maritime Patrol Aircraft yang di Hasanuddin Airport itu Makassar. Mm-mm. Kita coba radar kita yang dari Jepang, alhamdulillah dapat gambar. Nah, gambarnya image itu menjadi image pertama di dunia untuk circular polarized seperti itu. Nah, Image. berkat itu, alhamdulillah sama di sana di Advanced Integration Science itu saya dikasih award sebagai excellent gitu. student seperti itu. Oh. Jadi ada sedikit penghargaan. Dapat apa itu? Ya cuma Rewardnya? punya piagam aja, Mas ya. Enggak emas 10 kilogram itu. Waduh, Mas Japro ya. Cuman ini aja apa ya, excellent student lah gitu aja, piagam. Universitasnya bareng sama Firman sama Arif beda ya? Beda, saya di Chiba University, Japan, dekat Tokyo. Nah, waktu Tapi itu sempat ketemu sama Arif. kalau Arif ketemu, main ke tempat saya waktu itu. Di mana? Di kota apa sih? Di Tokyo. Kalau Arif itu saya lupa ya, di mana ya, lupa aku. Yokohama atau mana ya, lupa aku. Oh. Cuman dia, Kalau sampean di mana? saya di Chiba. Chiba itu Chiba. Oh. di apa ya, kalau Jakarta itu Bogor lah, Depok lah gitu. Kalau Tokyo itu Jakarta, Chiba itu kayak Depok lah. Oh gitu. Oh gitu ceritanya sampai bisa ke Jepang. Ya, Sekarang itu- posisinya Mas, Kenapa? posisi di BRIN ini sebagai apa? Dan eselon berapa sekarang? Aduh, pakai eselon barang. Ya, ya setelah itu kan 2000, dari tadi saya masuk 2003, itu di pusat terapan. Kemudian 2010 sekolah. Nah, di 2012 itu berubah jadi pusat teknologi penerbangan 8. Tapi saya masih Jepang. Nah, ketika pulang tahun April 2021 itu masih teknologi penerbangan. Kemudian per November 2021, 8 itu dihapuskan, diintegrasikan menjadi BRIN itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tetap di situ tetap di pusat teknologi penerbangan. Cuman
sebagai OR saja. Jadi kepala lapan itu tidak setara dengan menteri lagi seperti dulu, tapi hanya eselon 2 lah seperti itu. Kalau saya nggak eselon-eselonan, saya eselon berapa ya? 5. Nggak, saya peneliti Oh, aja, peneliti madya aja. peneliti Oh, mati. berarti Mati udah tinggi loh ngawur aja. Oh, betul. Belum. Kan aku kenal beberapa teman LIPI kan pernah Iya. beberapa ketemu saya kan. Ada peneliti maju, dokter-dokter semua memang. Gitu kan. Ya, Dokter. kemarin nama saya itu bahas mengenai industri 4.0. Oh ya, Nah, itu udah diskusi, tanya peneliti Matia gitu. Wah, cepatnya tinggi-tinggi. saya Ya punya itu Lulusan pacar itu. Jepang, dokter ya pasti udah tinggi lah. iya. Nggak Nah bis. itu kalau Aja. LIPI, Tingginya jangan ekspektasinya tinggi banget itu. Tinggi ya tinggi. Ini jangan terlalu berlebihan. Kita juga tahu Iya. cerita. ya ya. Kita tahu Enggak, ceritanya. LIPI Apa? itu gabung BRIN juga ya? Iya. semua. Jadi Semua ya. LIPI, Lapan, BPPT, Batan, semua gabung ke Oh, BRIN. jadi satu semua. Downgrade Vis, ceritanya Vis. Betul, Secara Semua. betul. Yang yang sekarang setara eselon 1 aja kepala BRIN-nya gitu atau apa? Skala bukan menteri. kepala BRIN itu setara menteri Vis. Setara menteri malah. Hmm. Yang eselonnya jadi eselon dulu harus eselon 1 jadi eselon 2 lah gitu ya. Betul. Enggak. Eselon Terus ini 1 dia apa? Udah hampir sejam nih tanyain ini ya, apa ketemu tadi apa kamu kan tadi awal nanyain gimana iya. ketemu. Lu kalau dapat istri di mana, Jack? Jadi istri itu ketemu di Jepang. Waktu itu istri 2017 tuh sebetulnya udah mau ke S3 ke Jepang. Cuman profesornya dia itu nitip formulir itu ke seorang orang Indonesia gitu lah, titip ke seorang Indonesia. Itu nggak disampaikan. Jadi profesornya dia itu nagih ke istri saya, lu gimana? Katanya mau daftar ke Jepang, kok nggak dikirim formulirnya gitu. Terus formulir apa, Prof? Nggak ada yang ngirim, nggak dikirimin saya. Oh, udah tak titipin orang Indonesia gitu. Oh, nggak sampai gitu. Nah, karena nggak sampai itu, akhirnya istri saya tuh suruh ini nyari orang lain gitu. Cobalah cari orang lain yang bisa dipercaya gitu. Lu Nah, teman kantor, Jack? kenapa? Teman kantor istrimu? Bukan, teman di Chiba University itu. Oh, teman di Jepang. Oke, terus? Nah, akhirnya dia datang ke saya itu. Bisa nggak minta pinjam alamat apatunya nanti untuk ngirim formulir, terus minta tolong ngirim formulir ke saya gitu. Oh ya, siap, saya bilang gitu. Nah, akhirnya profesornya itu ngirim ke saya. Kebetulannya lagi profesornya istri saya itu saya kenal seperti itu. Jadi Oh, karena gitu. profesornya dia kenal, ya udah, terus tak bantuin dari mulai awal sampai akhir, akhirnya deket, nah gitu aja. Tak ajak nikah mau, ya alhamdulillah. Jadi ketemu pertama kali di sana di Jepang. Di Jepang ya, emang di Jepang. Cuman istri saya Ngambil S3 juga tadi. S3 ya. Oh, S1 S1 di mana? S2 UGM, S3 Jepang. S1? UII. Mana Jogja? Iya. Oh, Jadi bapak ibunya itu dulu sekolahnya di Jogja. Terus dia disekolahkan di Jogja seperti itu. Cuman asli Bangka. Jurusan apa dulu di Jogja? Jurusan akuntansi. Akuntansi. Oh, di Jepangnya juga Sama di akuntansi. Jepangnya juga akuntansi juga. S1, S2 kalau dia kan dosen jadi harus linear kan, Fis. Jadi dosen di mana? dosen sini UBB sini, makanya kita kesini kan apa ya sekarang kan agak bisa Oh, hometownmu sekarang di Bangka Belitung. bukan kantor istriku tuh Universitas Bangka Belitung. Cuman aku Terus? kan, tapi kan nggak bisa satu. Kalau dulu kan masih sekolah bisa satu di Serpong. Nah, mulai Agustus kemarin tuh kan istri udah mulai ngajar. Nah, akhirnya ya udah pisah dulu. Gitu. Jadi kamu yang datang ke UBB. Ya kadang aku, kadang istri ke Jakarta tergantung. Kalau istri ada acara ke Jakarta, ya istri tak jemput ke Jakarta. Gitu. Jemput ke bandara aja. Ya. Seumuran, Job. Jauh kita bedanya 12 tahun. Jadi istri itu umur 30-an 2 sekarang. Sama Nah, kayak sih kita nikah itu profesor kan waktu nikah saya udah lulus ya. Terus udah hampir lulus.
Terus kalau profesorku nggak masalah nikah. Nah, profesornya dia itu ketika tahu mahasiswanya nikah perempuan itu khawatir punya anak. Itu apa ya? Oh. Kalau profesor Jepang itu kayaknya nggak suka kalau ada yang nggak suka kalau mahasiswanya itu punya anak di sana waktu kuliah. Jadi Waktu kita itu di belum kita selesai. agak inilah agak beda lah ininya apa namanya Iya, iya, cara iya. pandang. Mindsetnya beda. Akhirnya kita coba ajak kita makan bareng, kita ngomong, oke Pak, oke Prof, kita nikah memang nikah, cuman bisa untuk ini aja, untuk bisa tinggal bersama, karena kita kalau agama Islam harus harus nikah, tinggal bersama untuk menerima biaya mahasiswa, beasiswa dan macam-macam bla bla bla. Nah, Hmm. profesional baru baru sadar, baru baru apa ya, baru oke, baru menerima. Terus kita juga sementara sebelum istri saya lulus belum punya anak dulu, saya bilang gitu. Jadi hanya untuk hidup bersama. Mereka tambah, mereka udah nggak apa gitu, nggak apa lanjutkan. Gitu. Nah, akhirnya terpaksa kita menunda. Nah, ini baru kemarin itu baru program. Nah, alhamdulillah Kamu nikah tahun berapa, Jam? 2019 Iya, Oh, iya. sebelum COVID ya? sebelum COVID ya Belum justru itu. COVID. Oh, nggak ngundang-undang kalau nikah? Oh, aku aja cuman cukcing dari Jepang cuma ke sini seminggu balik lagi Jepang. Nikahnya di mana? Akadnya di mana di Indonesia? Makanya di Indonesia di Pangkal Pinang. Oh, Oh, gitu. Pangkal Terus Pinang. Karena ibunya kan balik lagi. pengen di Pangkal Pinang, ya udahlah ke Indonesia. Iya, iya, Oh, iya. Boyo keluargamu dari Jogja dong? Ya, iya, 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 iya. boyong semua bedol Gitu. desa. Kalau kamu di Jakarta, di mana, Jam? Aku di Cisauk, dekatnya Serpong. Dekat Ion, dekat Masih Ion. Ion. Oh, Semudah itu ya Cisauk. wes, pas ke Ion ke sana kan bisa mampir saya. Siap, siap. Ketemu aja di Ion. Siap, siap. Oke. Oke. Seperti Terakhir itu. lah, Jay. Ya, terakhir mungkin mengenai visi misi ini ke depan. Ini kan saya nggak tahu kalau Mas Jabro kan PNS yang mungkin moncer lah ya, dapat reward Wah, segala. enggak. Itu ben ketok pinter loh, J. Kita kan masa-masa menjelang sunset ya, artinya masa-masa pensiun ya 10-11 tahun yang akan datang lah gitu ya. Apa namanya, punya keinginan atau rencana ke depan seperti apa mungkin. Istri udah jadi dosen, mungkin mau bikin sekolah sendiri. Kan banyak ya mungkin di negara kita itu yang orang-orang yang kebetulan tidak beruntung ya dalam hal rezeki, pendidikan dan sebagainya. Ada nggak rencana seperti itu? Kita nggak tahu ya, ini namanya bisa menginspirasi teman-teman yang lain yang lihat ini mungkin ya. Nah, Hmm. harapannya ada nggak Mas Japro gitu? Ya sebetulnya secara khusus sih nggak ada sih Mas J. Sebetulnya kita pribadi kan untuk jadi kalau untuk alhamdulillah untuk pendidikan memang udah mentok ya. Tapi kan untuk yang sisi lain kan juga masih banyak kurang kan. Saya masih Hmm. nikah mungkin telat seperti itu. Hmm. Keluarga juga masih baru memulai seperti itu. Ya untuk visi misi ke depan kalau untuk profesionalisme itu memang waktu ini kan alhamdulillah yang bikin antena itu kan kalau di Indonesia itu kan masih mungkin belum banyak seperti itu. Nah kemarin Antena itu apa Mas? ya antena tentang antena antena untuk radar, antena untuk Hmm. remote sensing seperti itu. Nah waktu itu memang pengennya itu pengen pabrik lah, pabrik kecil-kecilan untuk bikin eh, education untuk antena. Jadi kan banyak itu saya itu dimintain tolong untuk bantu mahasiswa untuk mendesain antena, fabrikasi antena. Walaupun teman-teman ini juga udah banyak, cuma seperti itu. Hmm. Cuman Oh. alhamdulillah Cuman spesialisasinya antena ya? saya ya iya di Jepang tuh memang bikin antena saya bikin banyak antena waktu Jepang tuh mungkin 22 antena mungkin seperti itu. Ya masih microstrip sih array gitu. Cuman ya alhamdulillah bisa dipakai semua itu aja. Jadi Bukan aplikasinya ada. bukan bukan radarnya atau bukan roketnya ya sampean? Bukan kalau roketnya dulu roket kecil aja dulu. Saya hanya koordinator lapangan aja sih kalau roket itu. Kalau antena memang benar-benar dari desain sampai fabrikasi sampai aplikasi saya seperti itu. Jadi harapan saya tuh bisa menularkan ilmu itu ke teman-teman di sini. Kebetulan juga banyak teman-teman di Ciba juga sering telepon saya minta tolong untuk ya kalau ada kesulitan minta tolong apa ya eh, saran Bantuan. apa seperti itu. Ya saya bantu.
Nah, harapan saya seperti itu kalau untuk yang profesionalismenya ya, saya pengen bikin bikin kayak apa ya, workshop atau apa tentang motor. Sampai punya nggak diktat yang simpel gitu buat pengenalan anak-anak SD, SMP atau bahkan SMA itu tentang antena itu. Ya, Enggak, kalau antena biasanya itu bukan SD Kuliah. SMP ya. Kalau aku sih itu lebih ke kuliah kalau itu kalau mau Hmm. kuliah. Kalau SD dulu saya pernah untuk roket air. Dulu saya pernah dengan PPI Tech waktu itu ikut sosialisasi tentang roket air, lomba roket air. Kemudian yang menang nasional itu kita kirim ke Apersaf, Asian Pacific apa itu Space Agency apa itu Federation apa itu lupa saya. Itu Apersaf Asian Pacific itu. Nah, itu di situ kan nanti ada lomba tingkat internasional seperti itu. maksud saya gini, kalau ilmu keilmuan sampaikan keilmuan yang menurut saya masih tinggi lah ya. Itu bisa nggak diturunkan ke anak-anak untuk pengenalan aja, untuk menarik minat mereka gitu loh. Karena anak-anak ini kan mainnya HP semuanya itu. Dikasih yang simple gitu mengenai pengenalan tentang buat antena, fungsi antena, apa yang simple kayak bikin apa ya? Kartun atau apalah ya, karikatur atau apa gitu buat anak-anak ini loh bikin antena itu ini loh kayak gini gitu. Itu memungkinkan nggak sih Mas Jabro gitu? Kalau saya pribadi sih kalau untuk anak-anak agak susah ya, karena emang antena itu memang rumusnya juga orang S1 aja masih kesulitan gitu. Jadi kalau saya pribadi kalau untuk anak-anak mungkin ya itu water rocket itu, water Ya rocket. roket ya. Boleh. Karena di Apersaf itu ada masih sampai sekarang seperti itu. Ada lomba roket air, water rocket itu. Itu Oke lah, ada. mungkin nanti kita lihat ya. Siapa tahu ada Iya. yang ada minat gitu. Ya. Oke, Fis, mungkin cukup malam ini. Mungkin Mas Iya, Jabro. udah terima kasih waktunya Mas Japro, Ya, sama-sama. sharingnya. Ya, salam buat keluarga, istri. Semoga kelahiran lancar nanti buat anak pertamanya. Bulan apa? Amin. Mei apa Juni tadi ya? Juni. Mei, kalau nggak Mei, Juni. Laki-laki Pak. memang hasil USG. Belum. Kita ini aja nggak usah sebut tuh. Kita semuanya diterima. Kembar pun diterima. Tapi lahirnya di Pangkal Pinang ya? Nggak tahu, Kemungkinan besar. mungkin di Serpong nanti. Oh, di Serpong malah ya. Oke, Kalau Kabar ya, mudah-mudahan itu mudah-mudahan banyak lancar pilihan lah. rumah sakit kayaknya. Ini apa bulan puasa besok ada rencana belum sih, J? Udah confirm belum sih? Confirm, gua confirmin kalau nggak mau di tempat gua lah, nggak masalah. Harus ada pokoknya. Selama nggak ada COVID ya, gua adain buka puasa itu. Japro udah pernah ikut belum tuh bukber tuh? Jabro belum. Pernah, dulu zamannya di tempat Faida. Zaman Oh, dulu Faida. loh, zaman dulu. Tapi setelah lulus Faida. belum. Faida itu 2010, Aksan itu 2009. Ya, aku lupa pokoknya. Tempat Udah gua pernah. 2011. Ya, itu mudah-mudahan lancar lah nanti lahirannya. Ya, Amin. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Doanya lah. waktunya, sehat-sehat terus. Oke, keep kontak ya Mas Japro ya. Kita tetap silaturahmi jalan terus semuanya buat teman-teman. Siap. Hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri podcast 25 tahun Elektro Game 97 dengan bintang tamu kita malam ini. Kesempatan kali ini Mas Cahyo Edi Japro, ya kan? Namanya Cahyo Edi Japro. Saya udah jawab. Kayaknya lebih dikenal deh kalau Iya. iya kan, mending Ya, ada Japronya saya gitu. nggak kenal. Makanya. Di kantor juga Japro manggil ya enggak kan? Enggak, kalau di kantor saya atau Edi. Nggak berani saya bilang Japro. Sama dosennya, profesornya juga di Jepang. Saya. Teman-teman jalan petualang Japro biasanya. Wes. Oke. Oke, kita akhiri. 22 kita akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.